Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya tinggal di Dusun Gunung Sari, tepatnya di RT 1 RW 7 Desa Serbalong, dusunnya Gunung Sari. Saya adalah mantan Ketua Karang Taruna Dusun Gunung Sari 3 periode pada waktu itu. 3 periode. Terus saya perkenalkan, di sebelah saya ada Mas Sigit. Dia adalah salah satu tokoh Karang Taruna di dusun kami, Dusun Gunung Sari. Dia juga kreator membangun, mendidik. Kalau jenengan masih baru menuju ke era remaja, jatahnya yang mendidik ini. Jadi kami ada step by step. Jadi kalau seperti Mas Udin ini, itu eranya yang mendidik saya. Tapi kalau yang lebih kecil lagi nanti Mas Sigit. Biasanya di kampung itu sudah ada step by stepnya. Jadi kemampuan teman-teman itu sudah dibagi di sini. Sudah ada pembagiannya sendiri-sendiri. Yang belajar, yang harus mulai berkarya, yang sudah mulai berbaur dengan masyarakat dan sebagainya, itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pok Darwis Gunung Sari 7 Kendal. Ini mas saya potong nih. Pok Darwis itu apa mas dijelaskan? Pok Darwis adalah kelompok sadar wisata. Jadi sebuah kelompok yang ingin punya mimpi menyadarkan masyarakatnya bahwa di dusun kami yang dianggap terpencil seperti ini ada sebuah potensi yang bisa kita tawarkan ke masyarakat luar untuk datang untuk menikmati dusun kami. Jadi tidak hanya di Pok Kendal saja, tidak di Curug, tapi di kampung kami panjenengan bisa datang melihat apa yang dilakukan masyarakat Karang Taruna untuk mengenalkan apa yang ada di kampung kami, seperti itu. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Udin. Kenapa saya dulu membidiknya anak-anak muda bahasa Jawa lagi? Kalau panjenengan bahasa Jawanya gini, anak polah bobo keprada. Jadi saya dulu itu mengajarnya masyarakat tua, tapi sulit sekali untuk membangun yang namanya mimpi dari teman-teman, yaitu sebuah desa wisata. Akhirnya kita bidik anak-anak muda ini. Jadi saya membidik anak-anak muda. Bahasa Jawa anak polah bobo keprada itu seperti ini. Jadi kalau panjenengan bergerak, beraktivitas, berkreasi, hal-hal yang positif, orang tua panjenengan akan mendukung itu, akan mensupport itu, apapun yang akan dilakukan orang tua panjenengan ketika kegiatan itu positif. Salah satunya, contohnya Mas Udin, dia masih muda tapi punya talenta, akhirnya di lingkungannya dia menjadi Bapak RT. Nah, ini adalah salah satu kerja kami Karang Taruna. Pok Darwis ini, kelompok sadar wisata ini adalah sub dari Karang Tarunanya. Kalau Karang Tarunanya namanya Formasi Forum Remaja Gunung Sari. Jadi saya masih di bawahnya Mas Sigit setara struktur keanggotaan. Jadi yang ada di sini ini dikelola oleh Pok Darwis, tapi di bawah naungan Karang Taruna. Tapi Karang Taruna juga tidak bisa memiliki seutuhnya seperti itu. Harus saling komunikasi. Untuk membangun sebuah kelompok itu yang paling terpenting adalah komunikasi. Jika panjenengan ingin kelompoknya berjalan dengan baik, komunikasi itu paling penting. Jadi setiap pertemuan rutin dan sebagainya, komunikasi tetap dibangun seperti itu. Tadi Mas Arif bilang banyak prestasi yang dicapai. Jadi Pok Darwis ini terbentuk di 2016. Awalnya pada waktu itu saya setelah lengser dari Ketua Karang Taruna, karena saya punya istri, punya anak, harus berbagi waktu. Ketua Karang Tarunanya baru, terus si Ketua Karang Taruna ini datang, Mas, pada waktu itu adalah kegiatan 17 Agustus. 17 Agustus biasanya di semua daerah menampilkan hiburan yang yosing
macam-macam lah, pokoknya intinya mendatangkan hiburan dari dunia luar, dari daerah luar untuk ditampilkan di dusunnya atau di kampungnya atau di lingkup RT-nya. Di waktu itu ketika mereka nanya kepada saya, coba kita balik sekarang, hiburannya kita yang ciptakan, kita tampilkan sendiri. Jadi pada waktu itu memang komunikasinya belum begitu baik, makanya saya punya ide kita buat apa ya, apa mas namanya, drama di 2000 berapa itu 2016 kita bikin drama di 17 Agustus. Semua anak Karang Taruna mulai dari yang SMP sampai yang kuliah itu diajak semua silahkan berkreasi, menata panggung dan sebagainya. Dramanya juga apa ya, ceritanya konyol pokoknya seperti itu. Dan di panggung tertulis 3 scene. Yang pertama kami takut kehilangan budaya, Taman Impen, sama warung kopi Yusri. Nah, saat itu saya hanya di belakang layar, saya hanya bagian moto meskipun pada waktu itu HP-nya cross ya mas ya. Cross. Enggak menemui ini. HP cross enggak tahu. Belum tahu ya, belum lahir mas. Jadi HP-nya masih ya Mito. jadul banget seperti itu. Lagi nih. Nah dari situ, dari hasil jepretan foto pada waktu itu, akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman. Ini ada 3 tulisan. Saat saya tanya, hanya menawarkan kopinya saja, tapi dari semua proses kopi panjenengan bisa belajar di sini. Dari mulai tanam, perawatan pohonnya, panen, pasca panen sampai nyeduh. Kalau panjenengan tertarik dengan dunia kopi, silahkan datang ke Kopi Pucuk Kendal. Kami siap membantu mengajari seperti itu. Dan banyak dunia luar yang dulu kopi Kendal ini tidak dikenal, sekarang sudah bisa dikenal seperti itu. Selanjutnya mungkin itu sedikit gambaran dari Pok Darwis. Untuk Karang Tarunanya mungkin Mas Sigit bisa nyambung agar koyone ono sing wis angop, jadi agak-agak ngantuk seperti itu. Mungkin Mas Sigit nanti bisa menceritakan tentang Karang Tarunanya Mas. Nanti dilanjut lagi. Monggo Mas Sigit. Oke. Saya dulu aktif Karang Taruna. Ini SMP semua ya rata-rata ya? SD ada? Ada ya. SD kelas 6 itu aku udah mulai ikut Karang Taruna, udah mulai aktif ikut acara 17-an, terus kumpulan itu aku udah sering. Mulai aktif rutin itu mulai SMP. SMP itu emang mungkin saatnya anak-anak itu mulai dididik sama seniornya. Jadi pembelajarannya gini, masa-masa SMP itu masa-masa ketika budaya barat, budaya sing nyeleneh-nyeleneh itu masuk, ya gak? Ya kan? Kalau SD kan masih di dalam kampung terus. Kalau mulai SMP itu udah mulai liar nih. Mungkin ini ada yang mulai liar nih. SMP udah mulai punya pacar. Waduh, udah mulai galau. Itu memang benar kalau SMP itu udah mulai harus aktif. Itu salah satu untuk mencegah supaya kalian semua itu ada pengawasan dari seniornya. Itu mungkin salah satunya itu. Terus adanya kegiatan di dalam Karang Taruna. Contoh lah seperti mungkin acara 17-an, adanya mungkin kalau di sini kebetulan ada tempat wisatanya. Tapi itu juga tidak membatasi bagi yang nggak ada objek untuk beraktivitas. Masih ada banyak sekali contoh seperti sampah yang bisa dikelola, terus kreativitas yang masih bisa banyak dikembangkan. Ini hal-hal seperti ini yang menjadi penilaian lebih di sekolahan kalian. Ini pasti mungkin bisa dirasakan ketika saya SMP itu udah mulai aktif dan bisa bercerita kalau pemaparan udah pernah semua ini di kelas, ngobrol di kelas sudah sering ya. Ini sangat membantu sekali melatih mental kita, karena di sekolah itu nggak ada pembelajaran tentang hal-hal di Karang Taruna, sedikit lah ya. Tapi kalau hal-hal yang ada di Karang Taruna ini dibawa ke sekolahan, ini
pasti banyak akan manfaatnya. Nanti nyambung lagi untuk episode setelah ini. Ini Mas Yudi dulu. Oke. Jadi pupuk seperti itu banyak yang dikelola oleh Pok Darwis kolaborasi dengan Karang Taruna dan masyarakat. Hal kecil mungkin panjenengan pikir kampungnya sampean itu ada wisatanya jadinya bisa. Tidak seperti itu. Justru yang menonjol itu yang sering membawa keluar kami ke dunia luar itu bukan wisatanya. Salah satu kemarin ini baru 3 hari ini dari bibit-bibit yang kita kelola kemarin itu dipamerkan di Kabupaten Kendal untuk dilihat Bapak Menteri Menpora, Mas Menpora yang ganteng itu. Hanya sebuah bibit tanaman hutan yang mungkin dari masyarakat itu tidak ada manfaat atau bibit seperti itu pelaku nggak dijual, tapi hal itu mengenalkan kampung kami. Pak Menpora ini bisa tahu kampung kami karena kami membibitkan tanaman itu. Itu hal kecil seperti itu. Contohnya misalnya kayak sampah yang dikelola oleh Bapak RT ini bersama. Jadi Mas Udin ini ditugaskan oleh Pok Darwis untuk membina ibu-ibu PKK untuk mengelola sampah plastik. Jadi ada bank sampah dan sudah banyak, ada beberapa memang belum banyak yang datang dari bank sampah ini, tapi dari desa-desa lain dari masih Kendal atau Semarang itu sudah mulai datang melihat di gunung seperti ini kok ada yang masih peduli tentang sampah. Jadi mereka datang bukan tentang objek yang kita tawarkan Curug Lawe dan Kopi Pucuk Kendal, tapi datang untuk melihat sampah. Coba bayangkan seperti itu. Terus di Karang Taruna, kalau di Kabupaten Kendal ini Karang Taruna yang ada di yang namanya formasi Forum Remaja Gunung Sari, hampir semuanya tahu formasi ini. Karena di tahun kemarin Jambore Karang Taruna se-Kabupaten Kendal yang juara waktu itu di Tawangmangu acaranya, juaranya adalah dari desa kami. Seperti itu. Dari beberapa desa yang diambil di Kabupaten Kendal yang siap ke Tawangmangu pada waktu itu yang diadakan oleh Disporapar Kabupaten Kendal dan Kepemudaan Olahraga di Tawangmangu, kami yang menjuarai pada waktu itu. Dan di Pok Darwis sendiri untuk di Kabupaten Kendal kami juga masih menjuarai nomor 1 sampai sekarang. Untuk desa wisatanya, untuk di Kabupaten Kendal sampai hari ini juga masih nomor 1 seperti itu. Ketika ada festival desa wisata yang digelar di Kabupaten Kendal, kami masih menjuarai seperti itu. Terus untuk tingkat nasional, dari 6.700 berapa, lupa saya 6.000 berapa, kita masuk 100 besar. Seperti itu nasional itu nasional. Dan mungkin pialanya masih di rumah karena rak itu baru, jadi belum dibawa ke sini. Kalau piala-pialanya sampai saya rikuh nih omah terlalu banyak, nggone kakean nek aku ngarani Mas, terlalu penuh di rumah piala, rencana mau diboyong ke sini nanti. Jadi intinya terbangunnya sebuah daerah itu tergantung dari anak mudanya. Kalau saya dari dulu coba ngajak masyarakat dengan berbagai karakter yang mereka sudah sibuk dengan dapurnya. Tapi kalau anak muda ini ya dia bisa membangun daerahnya dengan santai, tapi itu pasti karena ada support dari orang tuanya. Nah, mungkin itu sekilas sedikit lagi, nanti dilanjut mungkin dari Mas Udin bisa nambah cerita sharing kepada teman-teman ini. Monggo Mas Udin. Bagaimana dengan usia semuda ini ya jadi ketua RT? Gue masih silakan Mas Udin. Wah, rada bahan. Ya lanjut ya. Mungkin dari tadi yang disampaikan Mas Wahyudi sama Mas Sigit ada pertanyaan. Ada yang mau tanya enggak? Pertanyaan nanti. Gue menolali. Mau meh teko nopo kakean cerita. Ora, wis dicatet kabeh. Cerita sih. Berapa? Udah ada? Belum ada. Oh, belum ada. Silakan Mas Yardan. Yo Mas Yardan. Ya. Oh, sip. Dilali. Ya, karena menawarkan pertanyaan ini. Apa?
berapa tuh penghasilan selama sebulan? Wah, penghasilan Penghasilan Mas Saman wisata masih mudeng. Ya, penghasilan Saman sing mudeng. Oke, saya terangkan penghasilan per bulan berapa ya. Jadi seperti ini. Dari omset yang kita dapatkan ada beberapa titik yang kita dapat. Salah satunya Kopi Pucuk Kendal, Curug Lawe. Saya ceritakan saja. Curug Lawe itu omsetnya kita bagi. 30% itu sharing yang pemilik lahan yaitu perhutani. 35%. 5% untuk dusun, sisanya milik kelompok seperti itu. Dan kelompok masih berbagi sharing lagi kepada teman-teman yang lain. Indukannya tadi ketua Karang Taruna ya apa? Kelompok Karang Tarunanya tadi formasi itu seperti itu. Kalau omset tertinggi pernah kita dapat ini saya cerita yang manis ya kepada jenengan. Tertinggi itu 120. Iya, 120 juta Per bulan. Itu pernah kita dapatkan. Kalau sekarang ini liburan ini kemarin per minggunya dapat 13 berapa gitu. Bilang Juta. apa? per minggu. Wow. Per minggu. Bilang apa? Per minggu ya teman-teman. Wow. Seperti itu. Seperti itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di kampung yang kita support dari Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini berkegiatan misalnya 17-an. Mereka ya biasa kalau 17-an itu kan misalnya panjenengan pasti bikin proposal ke sana ke sini. Di kelompok kami yang Podarus ini yang terakhir. Biasanya seperti itu, yang terakhir ketika semua tidak nutup, Podarus inilah yang nutup semua anggaran yang kekurangannya seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang terdekat nanti kita akan ada kegiatan yang namanya Materi Dusun di bulan 9 nanti. Materi Dusun itu silakan datang di kampung kami, ada banyak acara di sana. Materi Dusun itu nek bahasa gaulnya sakniki, gaulnya saya ini yaitu ulang tahun dusun. Nah, itu ulang tahun dusun nanti ada kirap budaya, ada konservasi, ada hiburan dan sebagainya banyak pertunjukan. Banyak luar daerah, orang-orang luar itu yang datang nginep di kampung kami untuk menyaksikan pagelaran kegiatan Materi Dusun itu nanti tepat hari puncaknya itu tanggal 29 September. Nah, seperti itu. Mungkin kalau pendapatan seperti itu Mas, itu dari 2 titik ya, berarti dari Kopi Pucuk Kendal sama yang Curug Lawe. Kalau yang lain misalnya bank sampah itu dikelola oleh Mas Udin, terus rumah bibit itu sendiri, komposter pupuknya sendiri, itu beda lagi seperti itu. Dan ada imbas baik kepada masyarakat, contohnya saya petani kopi, itu ada pendapatan lain ketika ada kunjungan. Jadi ada kunjungan dari masyarakat luar yang ingin sinau tentang dunia kopi dari tanaman, kita ajak ke petaninya, kita lihatkan itu pendapatan yang tidak terhitung. Tapi itu cukup lumayan. Mungkin seperti itu. Kira-kira jawabannya wis kurang apa masih lanjut lagi? Paham. Oke, Mas Di sudah pakai mic. Iya. Micnya double. Dan teman-teman, jadi kami ya tadi per bulan pernah sampai 120 juta. Ya, dengan potensi yang ada di sini. Nah, kemudian potensi itu apakah terus kemudian datang dengan sendirinya? Tidak. Tapi dicari. Potensinya dicari. Kalau potensi itu tidak dicari ya nggak pernah ketemu. Nah, sekarang mungkin PR ya, ini tidak harus sekarang ya. PR. Potensi di perumahan kita di RT 8 apa kira-kira yang bisa dikembangkan? Ini jadi PR kita sama-sama nih. Nah, yang ini tuh juga ada. Ya kan? Dulu nggak ada namanya, oh ini kita mau diapakan kan nggak tahu. Ada potensi, terus kemudian teman-teman pemuda ini menggali, dicari, ketemu nih. Ada potensi ternyata ada Curug Lawe yang sebelumnya tidak dikelola, akhirnya dikelola. Nah, terus kemudian Curug Lawe itu ada pengunjung, oh enaknya dibikin warung kopi nih, tambah rame lagi. Komisinya 120 juta per bulan, gitu loh. Ya. Nah, apakah perumahan kita bisa? Ya nanti kita cari bareng-bareng. Gimana ya gitu. Gitu ya. Nah, sebelum nanti Mas Udin nanti juga akan cerita tentang bank sampah. Ya.
biasanya bank sampah itu banyak ada di kota-kota, tapi di sini tuh ada bank sampah. Nanti ceritakan Mas omsetnya berapa, mulainya seperti apa, nanti bisa ceritakan. Ya, kok malah lali mau apa mau sijine. Jadi Mas Din dulu Mas. Gue silakan. Mas Din. Nah, sebelum ke Mas Sigit nanti. Oke, tadi kan pertama kita ada 3 step ya. Kami takut kehilangan budaya, warung kopi Yusri, sama Taman Impen ya. Kalau untuk warung Yusri, kita ada perwujudan dari kopi putih Kendal. Terus untuk Taman Impen kita ada sedikit perwujudan, yaitu rumah bibit. Nah, rumah bibit itu sebenarnya kan kita bangunkan untuk menanam atau penghijauan di area-area yang kurang apa ya, pohonan lah, yang biasanya sering-sering longsor gitu. Soalnya kan kita di pegunungan, banjir lah mungkin. Dan setiap kita menanam itu ternyata di situ banyak sekali sampah-sampah plastik juga ternyata. Dan mungkin itu bisa salah satu penyebab terjadinya longsor. Kemudian kita teman-teman Pok Darwis berpikir ya carane kok ben plastik-plastik iso kelong, ben ora Bahasa Indonesia. sampai biar enggak sampai ke area bawah lah. Kalau kena hujan terus kan bisa-bisa sampai ke area bawah. Nah, kemudian kita kebetulan teman kami yaitu Mas Arif mengajarkan kami untuk mengelola bank sampah. Kemudian teman-teman Pak Darwis mengarahnya ke ibu-ibu, soalnya biasanya yang urusan dapur itu kan ibu-ibu gitu. Nah, kita kemudian bangun bank sampah. Kalau tempat bank sampah kita dapat bantuan dari Unimus. Unimus apa jangan ya pokoknya Universitas Muhammadiyah Semarang. Muhammadiyah Semarang. Nah, gitu. Terus kita teman-teman Pok Darwis dan Mas Arif atas nama Yayasan Akar Banir itu meneruskan untuk kegiatannya gitu. Pertama kita menjalankan bank sampah itu ya, bisa dibilang susah sekali sih. Soalnya untuk menyadarkan masyarakat tentang sampah itu kan benar-benar susah ya. Pertama kita menjalankan itu yang datang itu cuman 2 orang. Itu kita kan pertama seminggu itu 2 kali kegiatan, tiap Selasa dan hari Kamis gitu. Terus kemudian yang datang itu pasti hanya 2 orang itu tok. Nah, terus kita cari solusi lah, bagaimana lah biar masyarakat yang lain bisa ikut gitu. Terus kita melakukan sosialisasi kemudian berkembang menjadi ada 10 orang. Terus setiap minggu kita dapat 2 orang lah. Sekarang sampai sekarang ini emang masih belum semuanya. Soalnya kan untuk menyadarkan itu kan benar-benar susah. Sekarang berapa Mas nasabahnya? Kalau sekarang nasabah itu ada sekitar 48 kakak. 48 kakak. 48 kakak. Itu apa? Kartu keluarga. Kepala keluarga. Kartu keluarga. Rata-rata satu rumah itu ada 4 sampai 5 orang. Ya. Kalau ada 40 sekian berarti tinggal kali 4. Iya. Itu kan udah mendingnya 200-an lah. Bilang 200 orang lah udah sadar akan pentingnya sampah gitu. Untuk pendapatan di bank sampah 2 bulan itu sekitar 1 juta sampai setengah, 1,5. Rata-ratanya segitu. Jadi pendapatannya bank sampah itu dalam berapa Mas? 2 bulan. 2 bulan itu bisa sampai 1,5 dengan 46 48 iya. kakak itu biasa gitu. Nah kalau di rumah kita ada berapa 100-an kakak, kalau bisa kita kelola yo
kemungkinan bisa Bisa dalam lebih. dalam 2 bulan atau 1 bulannya bisa mendapatkan 1 sampai 2 juta itu. Ah. Lanjut Mas. Ini yang kita kelola itu baru barang-barang yang bisa diolah lagi seperti botol, seng itu yang bisa kita jual lagi. Kalau untuk plastik kita harapannya dan kita juga masih belajar untuk bisa mengelola agar tidak membuang di TPA. Nah, TPA. Sebenarnya kan mudah ya, buang tinggal bilang sama orang bawah, oh sampah sana suruh ngambilin gitu. Nanti bulannya berapa gitu. Sebenarnya mudah, cuman kan kalau itu kan masalah ya. Kalau kita buang ke sana lagi, kita bikin masalah lagi sebenarnya. Di sana kan juga masalah. Jadi kita kalau bisa olah sendiri. Gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Sampahnya opo to jandane? Olah Apa ya satu kita Jawa. ngomong, Mas? Pak Udin, Pak RT Jawa, Udin Jawa, ini cerita Jawa. tentang bank sampah ngalor ngidul. Jawa, Dari Jawa. apa tuh bank sampah? Sudah pernah bikin bank sampah? Belum. Udah, Belum Mas. Apa bank sampah iki Mas? wah itu ngerjani. Bank sampah itu sebuah kegiatan di sini sebuah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Pok Darwis bersama ibu-ibu PKK untuk mengolah sampah-sampah yang ada di dusun gitu. Bank sampah itu salah satu cara untuk mengelola sampah. Satu metode, salah satu metode untuk mengelola sampah. Karena apa? Dulu di sini itu orang itu buang sampah sembarangan. Termasuk para pengunjung di sini itu ya kebanyakan masih buang sampah sembarangan. Nah, caranya gimana agar sampah itu tidak menjadi masalah? Ya, karena kalau membuang sampah di sembarangan, kadang nanti longsor ke bawah gitu kan. Kalau kena hujan, air sampahnya itu terbawa ke dusun bawah. Sehingga ketika hujan lebat itu nanti banjir. Air sungainya meluap. Nah, biasanya kalau musim-musim seperti itu, warga di dusun bawah itu nanti akan protes nih, demo berbondong-bondong demo sini dihadapi Mas Udin gitu. Demo protes, lu kenapa kok sampah dibuang sembarangan gitu. Akhirnya ini Mas Udin dan ibu-ibu PKK di sini membuat bank sampah dengan pendampingan dari Mas Arif, bukan Om Arif, Mas Arif. Mas Arif. Tuh. Sekarang mulai membangun bank sampah itu dibuka bank sampahnya ya. Itu dibuka yang datang 2 orang. Terus tambah lagi 2 orang. Ini selama 2 tahun menjadi 48 orang. Sudah lumayan ya. Artinya dalam 2 tahun itu kegiatan bank sampah itu mampu menyadarkan 48 orang untuk ikut kegiatan pengelolaan sampah. Nah, bank sampah itu apa? Bank sampah itu adalah salah satu cara mengelola sampah dengan cara apa? Menabung sampah. Jadi sampah-sampah itu dipilah sesuai dengan jenisnya. Nah, ada yang botol nanti dikelompokkan jadi botol, terus kemudian aqua gelas itu jadi aqua gelas, terus yang logam seperti seng, besi itu kelompokkan, terus kemudian disetorkan ke bank sampah. Itu nanti ditabung. Nah, ketika sudah ditabung, ngumpul, nanti akan dapat uang untuk tabungan. Nah, dari hasil bank sampah itu ada yang bisa digunakan untuk biaya mondok, biaya ke pondok pesantren itu diambilkan dari bank sampah. Terus biaya untuk operasional sekolah, untuk bayar sekolah itu juga diambilkan dari bank sampah. Sudah seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Udin. Baik, selanjutnya Mas Sigit. Silakan Mas Sigit. Oke. Sebelum nanti pertanyaan ya. Ini semangat sih. Nah, karena waktunya sudah mulai malam. Ini semangat sih. Udah pada ngantuk semua? Belum? Wah, ngapusin. Oh, masih ngelirik. Oh ya. Nanti habis ini langsung bakar-bakar ya? Oke. Halo semua. Tadi kan ceritaku tuh saat waktu SMP ya. Jadi tadi udah Mas Fayudi, Pak Udin cerita tentang manis-manisnya ya. Bank sampah, wisata,
kafe ya kan, ngelola kafe. Tadi hasilnya berapa? Sampai 100 juta ya. 120 juta per bulan. Ngeri kan? Nah, kelompok pemuda loh ini. Kelompok pemuda loh ini. Nah, terus sekarang cerita lagi, balik lagi nih, flashback nih ceritanya. Waktu SMA ku. Jadi SMA itu waktunya ketika dulu mulai mikir gitu. Pemuda ini mulai berpikir, halo fokusnya kemana? Nah, ini salah satu faktor kelompok yang ini kurang solid itu ya. Jadi kalau ada yang lagi bicara, mendengarkan, ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Waktu SMA itu ketika mengadakan acara dan itu mesti kalau di sini namanya sirkuler, iuran warga, dikumpulin duitnya, terus dadekke dangdut atau apa pengajian, selalu gitu ya. Di kampung-kampung juga gitu kan. Kita mau konsep yang beda. Jadi dulu waktu itu Pak Ketuanya itu Pak Wahyudi, dulu Mas ya. Mas Wahyudi ya. Pokoknya kamu buat sesuatu yang beda. Kamu jangan sama kayak yang lain nih. Itu hal yang gampang. Itu bukan gampang sih. Itu hal yang selalu dilakukan. Kamu buat yang beda. Ini ada potensi kita bisa apa. Padahal dulu sini tuh jalannya wis elek. Ya aku ngakoni ya. Dulu ki jalannya ini elek banget. Watu totonan ya kan. Di bawah, ya beberapa tahun lalu tuh Nggak seperti ini. Dan kata-katanya Pak Ketu dulu aku inget banget. Duwe jeneng, iya Mas ya. Jenenge mesti payu. Maksudnya nanti di belakang ya. Waktu itu cuma diberi PR itu. Jadi pemuda ini cah nom-nom ini. Apa tadi istilahnya diperjelas Mas istilahnya? Gawe jeneng, jenenge teko dhewe. jenenge engko teko dhewe. Kan gitu. Ini proses jalan nanti sing nanti bakal ketemu gitu loh. Cari nama dulu, nanti jenang tahu enggak jenang? Jenang istilahnya. Enggak tahu. Jenang itu makanan dari Ketan. terus dicampur dengan gula merah. Dadine jenang. Jadinya jenang. Nah, temennya jenang itu jadah. Iya, jadah. Gemblong. Belum. Itu jenang. Artinya cari nama dulu, nanti baru jenangnya dapat. Jenangnya Istilahnya itu dapat. artinya apa Mas? Dijelaskan Mas. Nah, istilahnya gini. Ini cerita aja dulu kita biar nanti ketemu semua. Wis dalane elek, nggone terpencil, orang duwe jeneng, ya kan? Ini PR piye iki? Piye carane kita dapat dana ben kalau ada acara ini kita nggak ngerepotin warga, kita nyeneng-nyeneng ke warga. Ini caranya gimana? Biar ada sesuatu yang beda. Kita bekerja keras, gotong royong ke air terjun dulu. Jalannya dibabati, piye carane biar laku. Itu awal-awal Evercross ya. Tahu ya jenengan? Oh, enggak tahu ya? Evercross enggak tahu ya? Oh, tahu ya. Sing bentuknya kayak BlackBerry tapi KW. Nah, itu masa-masa itu ambillah foto, semua ambil foto. Itu kamu promosiin. Nanti kalau yang promosi paling banyak kamu tak kasih voucher. Dulu voucher ya Mas ya? Dulu dikasih voucher. Jadi promosinya ada aja. Pokoknya hal sekecil apapun pokoknya dijadiin kesempatan sing paling gede lah. Kesempatan kecil pokoknya hasilnya sing paling gede. Jadi promosi terus akhirnya jenenge wis mulai ketok ki. Namanya wis mulai ada. Namanya mulai ada. Rame-rame itu mulai tahun berapa ya? 2018 kita ngecor jalan 2018 Mas. 2018 itu jalan yang dari Ngelimut ke sini tanjakan itu gotong royong kita bangun jalan. Terus akhirnya kita punya nama nih. Kalau kita punya nama kan otomatis orang kan pada datang semua nih. Banyak yang datang udah mulai rame nih. Akhirnya support lah dari pemerintah itu support jalan. Sekarang tiga-tiganya jalan. Dulu tiga-tiganya ini jelek semua nih.
Sekarang tiga-tiganya warga nanti bingung, liwatnya sing di bingung. Halus semua sekarang. Jadi baru-baru ini sing jalan terakhir ini mulai dibangun dan sudah selesai. Itu memang kita merasakan memang bener. Gawe jenenge mesti teko gitu. Nah, karena itu wis duwe jeneng, kita dapat dana, kita kalau sekarang buat acara, tapi kita kalau misal buat acara punya dana gitu, ada aset lah, bahasanya aset lah. Karang Taruna ini punya aset, ada bank sampah, ada dari Pok Daris, ada kafe, ada curug, ada parkir dan lain-lain. Karang Taruna nggak iso, langsung ngambil duit, nggak bisa. Kita mau bikin dangdutan nih misalnya, wah aku mau ambil ini, nggak bisa. Pak Ketuanya aja nggak bisa. Padahal Pak Ketua ini yang membawahi Pok Darwis, yang membawahi semua aset, tapi dia nggak bisa. Kita ada manajemen. Jadi ketika nanti ada, misal kalian semua punya ide di kampung bank sampah, harus ada manajemennya. Jadi diatur, kan gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misal punya uang langsung ambil, bikin dangdutan nggak bisa. Harus apa? Harus ada anggotanya atau program. Gimana sih cara mengambil uangnya gimana? Entah itu ada suatu pekerjaan atau kerja bakti atau apa, nanti baru bisa ambil. Biar enggak enak tok gitu ya. Karena yang pasti melakukan adalah yang terjun di lapangan. Contoh lah saya jadi guide itu ya lama sih. Tapi kan berarti kan kalau ada guide bawa pengunjung, biasanya dapat duit kan aku. Tapi kan nggak iso kalau lainnya langsung ambil kan nggak bisa, kan gitu. Jadi ada prosesnya seperti itu. Marketing juga sama. Kita harus juga belajar marketing. Dan di situ juga pasti bakal ada perputaran uangnya. Jadi itu dikumpulin, tapi itu nggak bisa langsung diambil, harus ada prosesnya. Seperti itu. Kalau tadi aku bilang potensi ya. Sini mungkin wong ngomong asine iki kene ana potensi tapi dalane iki rusak. Ibaratnya nasi iki wis jadi bubur. Berarti kan selesai ya? Ya? Tapi jokesnya nggak sampai situ. Masih panjang. Bubur kalau dikasih ayam sithik kan ya enak toh. Nah, itu yang dicari. Wis dalane elek adoh. Promosinya apa coba? Gunung Sari itu mana? Nggak ada yang kenal dulu. Ya tinggal bilang aja Pucuke Kendal. Nah, sekarang tersebutlah kopi Pucuke Kendal. Kalau kopi kopi biru abang kuning itu kan banyak ya. Tapi kalau kopi Pucuke Kendal berarti sesuatu di kafe yang ada di Pucuke Kendal. Nah, disinilah jadi gampang disebutnya kan. Jadi paling intinya itu selalu buatlah yang berbeda gitu ya, dan jangan pernah belajar nggak semua ini, jangan pernah belajar ya. Yo protes toh, nak salah protes aja. Harusnya selalu ya, berarti yang ngomong nggak aku ya, ini ya kalian semua ya, harus selalu belajar sama seniornya, sama potensi yang ada, dipelajari semua gitu. Misal dari saya, Mas Wahyudi, Mas Udin, ini kira-kira nih sebelum kalian tanya, tak tanya sih, kira-kira apa yang kira-kira mau dikembangkan? 1, ora ketemu ya. 2 wis, nomor 2 sih weh. Nggak minat nih sama pengelolaan sampahnya, Pak Udin. Kumpulin warga sampah-sampahnya. Keren loh kalian loh. Gurumu loh mesti ngancungin jempol kaki. Jempol tangan nggak? Wis biasa.
Pengen nggak? Kira-kira nih. Wah, anak-anak SMP perumahan mana? Greenfield. Ini mengelola sampahnya warga nih. Satu, kalau yang saya tahu ya, kalau saya sebagai warga ya, perumahan Karang Taruna ini jalan, Karang Taruna ini aktif, itu baru punyamu loh. Kalau yang saya tahu ya, aku kan sering ini keliling ke perumahan-perumahan kan sering nih. Tapi itu nggak ada Karang Tarunanya, nggak ada sing aktif, nggak ada sing ngelola ini itu nggak ada. Ini baru punyamu yang kira-kira ini aktif dan baru mau belajar nih ya. Jadi kalau misal mau mengelola sampahnya, mau mengelola tamannya, atau mungkin buat suatu kegiatan apa, ini bagus banget. Ini baru punyamu tok, bakal viral nih. Minat? Minat? Itu nomor 2, jadi nomor 1 nih nanti dicari sendiri ya. Potensinya apa? Pasti banyak. Pasti ada sing akan diangkat, itu pasti ada. Nyari ide sama bapak-bapak, ibu-ibu pasti ketemu. Ini Karang Taruna mau kemana ya? Ini kemana? Pasti ketemu. Oke, ada yang ditanya? Loh, aku tanya loh. Sekarang tanya. Tadi kan sing cowok-cowok nih, sekarang cewek-cewek. Tanyanya apa? Yuk teman-teman, Yuk, apa? Ditanyakan. Ditanyakan. Ini langsung testimoni. Ayo. Ayo silakan tanya. Ayo. Bila, mau tanya Bila? Apa kira-kira? Ini luar biasa tadi yang sudah disampaikan teman-teman. Jatuh bangunnya sampai sekarang, trofinya sampai lemarinya enggak Pak Kamot ya. muat lemarinya. Ya karena saya juga menjadi bagian dari perjalanan teman-teman ini meskipun tidak lama juga ya. Ya tahu sedikit banyak ya tahu lah. Prestasinya apa, kalau cuma prestasi Pok Darwis tingkat Kendal itu ya sudah bosan Mas ya. Bosan. Tahu berapa terus soalnya. Baik se Kabupaten Kendal. Itu sudah bosan kayak gitu. Tingkat nasional sudah 100 besar. Sedikit menyimpulkan untuk adik-adik karena saya yakin apa yang diomongkan dari para ini adik-adik sedikit kebingungan bahwa begini, pengalaman boleh diambil, tetapi yang menjadi dasar dari apa yang diomongkan bapak-bapak di depan adik-adik ini adalah kuncinya pada kepekaan dalam membaca ruang. Tentunya sangat berbeda. Ruang di sini dengan ruang di tempat kita yang sebagai perumahan jelas pasti tidak ada potensi. Kalau di sini menggali potensi, tapi kalau untuk adik-adik tidak mungkin menggali potensi karena di perumahan tidak ada potensi, maka adik-adik harus bisa menciptakan potensi, itu yang penting. Yang penting. Monggo, nanti adik-adik dengan berdasarkan dari pengalaman yang diberikan oleh bapak-bapak ini, caranya begitu. Yang pertama kita menciptakan potensi dulu. Setelah itu baru pengalaman dari bapak-bapak ini digunakan untuk mengelola. Setelah mengelola baru bagaimana mengemasnya gitu. Terus sedikit menjelaskan lagi, golek jeneng engko metu jenenge. Maksudnya jeneng itu nama di sini bukan makna lugas. Golek jeneng gelem rekoso untuk menciptakan sebuah nama, baru kamu akan dapat mengenyam manisnya. Jenang itu manis. Jadi kamu tidak akan dapat merasakan manisnya sebuah usaha jika kamu tidak punya nama. Nah, membuat nama itulah perjuangan. Jadi mencantumkan sebuah nama itu perjuangannya yang berat. Itu yang dimaksud. Nah, kira-kira ini sebuah tantangan untuk adik-adik. Kalau sudah punya pengalaman, sudah studi banding, atau sudah punya gambaran, bagaimana? Misalnya tadi mengelola bank sampah, itu jelas untuk adik-adik tidak mungkin, karena di perumahan itu pasti sudah jatahnya ibu-ibu dawis, kan begitu ya. Nah, bagaimana adik-adik menciptakan sebuah potensi yang baru, mungkin bangun kegiatan, seperti yang di Pak Mahyudi, nanam kopi.
buat kebun kecil-kecilan atau hidroponik atau apapun, yang jelas mencari tanaman yang berbeda, misalkan begitu, seperti yang selalu dikreativitaskan oleh Mas Wiwit, Sigit. Mas Sigit, ya. Itu selalu berpikir kreatif. Sama Ya. kita rawo. Itu selalu berpikir kreatif, itu yang penting. Ya, kepekaan sekali lagi. Kalau adik-adik tidak punya kepekaan dalam membaca ruang, maka tidak akan bisa menemukan potensi. Kalau di dalam perumahan pasti menciptakan potensi. Karena ini lingkungan alam, sehingga dari bapak-bapak ini membaca ruang, sehingga menemukan potensi apa yang ada di sini, digali, dikemas, lalu dipublikasikan. Jadi rumusan atau saya merumuskan dari apa yang dibicarakan dari bapak-bapak ini, silakan adik-adik menangkap. Saya yakin karena adik-adik belum terbiasa untuk sharing, untuk berbicara, masih agak takut-takut seperti yang dikatakan Mas Saiful tadi dalam memberi materi kepemimpinan, komunikasi yang utama. Demikian ini, bagaimana Pak Wahyudi, Pak Sigit, lalu Pak RT. Pak Pak RT RT. yang masih muda belia itu umurnya sesuai KTP masih 18 tahun. Setengah. Ini masih sangat muda tapi sudah sangat berprestasi menjadi pejabat teras loh itu. Pejabat Kalau teras. tidak punya bakat yang terpendam itu jarang sekali. Nah, adik-adik ini juga punya bakat terpendam, Mas, cuman mendemnya kejerot. Duduk Udah seru. Kira-kira mudah ya? Mudah. Mudeng ya? Nanti menciptakan sebuah potensi. Potensi itu apa ya? Sesuatu yang bisa dimunculkan atau sesuatu yang bermanfaat di situ. Atau sesuatu yang punya peluang untuk dinaikkan, dimunculkan. Karena kalau panjenengan menyontoh seperti bapak-bapak di sini nggak bisa alam perumahan itu duwene apa duwene ya cagak ya kan. Pemain ngedol cagak omah brok kabeh malah ngelu ya. Itu memang ganti ya. Maka kita lahan bagaimana maksud saya begini. Adik-adik harus bisa membaca lahan yang sangat sempit gitu. Lahan yang sangat sempit tapi bisa memunculkan sesuatu ruang yang besar. Itu yang seperti yang dikatakan masih kita menggali yang kecil untuk menjadi besar. Nah kita bukan menggali tapi membaca ruang yang sempit tapi untuk membuat atmosfer atau membuat suasana yang besar. Kira-kira pasti adik-adik bisa karena cah modern itu informasi tidak gagap. Tidak seperti saya ngurupke laptop we bingung. Laptop apa? Ngurupke laptop we bingung ya. Saya kira itu dari saya, nanti kalau sudah agak jelas nanti bisa bertanya lagi. Bagaimana tuh supaya punya daya kreativitas yang cerdas, yang peka seperti Mas Sigit itu latihannya piye Mas? Caranya melatih kepekaan piye? Cara membaca sebuah ruang itu bagaimana? Lalu cara membaca potensi ini bisa muncul bagaimana? Karena itu ning sekolahan gak ono. Di sekolahan kamu sekolah ning ndi wae golek jurusan itu kepekaan dalam membaca potensi sekolah sak donya ketoke gak ono. Ya. Itu berdasarkan seneng kumpul, gelem takon, mau mendengarkan. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa orang pandai itu bukan dari sekolahan, tapi bagaimana cara kita mendengarkan, bagaimana cara kita melihat, lalu bagaimana cara kita berbicara. Jadi saya kira itu ya adik-adik. Oke, monggo bisa dilanjut, Mas. Sebelumnya tepuk tangan untuk Pak D. Karena waktu sudah malam, mungkin ini untuk penutup saja. Tadi menindaklanjuti yang disampaikan Pak D. Bagaimana ini, Mas Wahyudi, Pak RT, terus Mas Sigit, terkait dengan bagaimana menciptakan kepekaan tadi sehingga bisa memunculkan potensi ini Nah, bisa dikembangkan penutup ya, sebagai dipancing penutup. Mas adik-adik Mas. Karena dari tadi
teman-teman pemuda ini sudah lirik-liriknya ke sana. Ya, Nah, lirik ke sana. ini salah satu menggali potensi. Nah, oke. Monggo silakan Karena bisa. tadi yang buka Pak Mayudi, ditutupnya nanti ya sama. Ya berarti Oke, gue monggo sih silakan, aku terserah. nutup. Saya berikan kepada 3 tokoh ini. Monggo silakan mau ya untuk menjawab tadi. Bagus sekali tadi pancingannya. Bagaimana atau untuk menggali apa dia tadi? Menciptakan. Itu kepekaan untuk memunculkan potensi. Silakan Pak. Mas Wahidi, Mas Sigit, Pak RT silakan. Monggo silakan. Oke, teman-teman sudah mulai gelisah menatap sesuatu yang pasti pura pasti gue kira. Pasti nanti. Oh, pasti. Jadi menciptakan ruang atau menciptakan apa? Peluang potensi yang ada di daerah kita. Saya sering kok bawa anak-anak kecil di kampung saya. Anak-anak kecil masih SD, ada yang TK, saya ajak keliling kampung. Saya perlihatkan ini kampungmu, ini desamu, ini rumahmu, ini tetanggamu. Itu sering saya bawa. Tujuan saya yaitu untuk menggali potensi, agar mereka bisa menggali potensi. Kalau Mas Arif ini sering, mungkin anaknya juga sering ikut kegiatan di tempat sama saya. Saya ngajak anak-anak kecil, anak SD, SMP itu keliling kampung. Saya perlihatkan ini di sini ada sampah, di sini ada pohon. Ini saya kenalkan. Mereka nggak semua anak desa itu tahu juga tentang semua tanaman. Tujuan saya yaitu menggali potensi yang ada agar mereka peka. Oh ini seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau saya seperti itu. Mas Sigit ada tambahan? Cukup. Mas Udin? Cukup. Jadi intinya panjenengan sering komunikasi di kampung, di kelompok panjenengan selalu berkomunikasi seperti itu. Kalau saya ngajaknya anak-anak kampung di sini, anak-anak saya sama anak TK, anak SD itu kalau hari Minggu saya ngajak mereka. Mereka saya ajak nanam, mereka ajak buat pupuk, saya ajak lihat-lihat kampung, lihat rumah, lihat pembuangan air yang dari rumah warga ke sungai itu saya perlihatkan kepada mereka. Jadi ada rumah warga yang di pinggir sungai, langsung airnya dibuang ke sungai, saya perlihatkan kepada mereka. Ini kalau seperti ini bagus tidak, seperti itu. Mereka mulai belajar. Nah, itulah menggali potensi. Kita sering melihat potensi yang ada di kampung kita untuk menjadi sebuah yang kita gali nanti potensinya seperti itu. Itu kalau secara pribadi saya sering ngajak anak-anak seperti itu. Tujuan saya reorganisasi kepada teman-teman di bawah adik-adik, di bawah teman-teman ini bisa berkelanjutan seperti itu. Mungkin seperti Mas apa? Aku mungkin nambah ke sedikit aja. Dikit aja. Gini ya. Tadi kan aku ngasih ide itu kan bank sampah ya, karena suatu daerah pasti ada sampahnya. Tadi kan udah dikelola nih. Mungkin dulu tuh aku seneng nandur sawi, nandur bayam, selada itu seneng. Dan nggak ada tempatnya. Jadi aku pengen manfaatkan yang ngarep rumah nih. Depan rumahku ini pengen rimbun. Jadi aku nyari botol bekas, tak kasih air, tak kasih pupuk, sawi ini gede-gede. Itu mungkin jadi motivasi kalian semua. Botol bekasnya warga nanti dipotong atasnya, taruhlah bibit sawi 1 aja dulu. Mungkin nanti bisa jadi potensi. Salah satunya mungkin ini. Itu aja sih. Cukup. Oke, baik teman-teman. Karena udah malam ya. Malam ini saya benar-benar bahagia sekali. Karena apa? Yang pertama, saya secara pribadi mendapatkan banyak ilmu yang bisa saya petik dari pertemuan pada malam hari ini, dari teman-teman pemuda di sini, dari Pak D tadi juga luar biasa. Ya, ternyata saya juga Kelupaan. terbuka dengan tadi yang disampaikan oleh Pak D. Ya, itu bisa menjadi quote itu tadi. Ya. Terus kemudian kebahagiaan saya selanjutnya adalah saya melihat teman-teman di sini itu tidak seperti ketika di rumah, berbeda sekali.
mau meskipun ya gelisah-gelisah nggak apa-apa, tapi mau duduk mendengarkan dalam waktu yang lama itu suatu hal yang berbeda yang biasanya saya lihat di rumah. Dan ini merupakan suatu yang baik dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya. Bisa dilanjutkan di rumah untuk ngobrol-ngobrol di sini, itu suatu hal yang bermanfaat. Gitu ya. Oke, baik, setelah ini teman-teman kalau sudah ngantuk capek boleh kembali ke tenda istirahat. Kalau yang belum capek boleh nanti bakar-bakar di sini, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita tutup kegiatan diskusi pada malam hari ini dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kalau mau ini